있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muamala. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergaulan bebas yang mencangkup tentang pengertian, ciri-ciri, dan faktor penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan gaya hidup atau pola perilaku yang melibatkan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan atau komitmen jangka panjang. Dalam pergaulan bebas, individu terlibat dalam hubungan intim dengan berbagai pasangan seksual tanpa adanya kewajiban eksklusivitas atau komitmen yang berkelanjutan. Pergaulan bebas dapat memiliki berbagai makna dan tafsiran tergantung pada perspektif budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam beberapa budaya atau kelompok sosial, pergaulan bebas mungkin dianggap sebagai pilihan yang sah dalam mengelola hubungan intim. Sementara di budaya atau kelompok sosial lainnya, pergaulan bebas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisional. Perdebatan terkait pergaulan bebas seringkali melibatkan pertanyaan tentang etika, moralitas, kesehatan seksual, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa pendapat memandang pergaulan bebas sebagai bentuk kebebasan seksual dan hak pribadi untuk menjalani kehidupan seksual sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Sementara, pendapat lain mengkhawatirkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul, seperti resiko penyakit menularkan seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, dan konflik dalam hubungan antara pribadi. Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan pendekatan terhadap pergaulan bebas dapat bervariasi secara signifikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, dan sosial. Bagi beberapa individu, pergaulan bebas mungkin merupakan pilihan yang diambil dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab yang bertanggung jawab. Sementara bagi orang lain, pergaulan bebas dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik. Penting untuk menghormati keberagamaan pandangan dan nilai-nilai individu, tetapi juga penting untuk memahami dan mempertimbangkan risiko dan dampak potensial dari pergaulan bebas dalam konteks kesehatan fisik, emosional, dan hubungan sosial. Edukasi seksual yang komprehensif, ketersediaan layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan sosial yang memadai dapat membantu individu membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab terkait pergaulan bebas. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana anak remaja zaman sekarang banyak yang menyalahartikan pergaulan bebas yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau kita bebas melakukan perbuatan apapun. Itulah yang ada di benak mereka semua. Salah satu contoh yang selalu dilakukan anak remaja sekarang adalah seks bebas. Biasanya para remaja melakukan perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahunya dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru, seperti halnya seks bebas. Mereka melihat adegan-adegan yang melanggar agama, yang akhirnya menyebabkan nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Mereka pun melakukan hal itu dengan pasangannya, tapi bukan suami atau istri, melainkan bersama dengan pacar mereka.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan, pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya juga memiliki pengertian pergaulan bebasnya masing-masing. Berikut arti pergaulan bebas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kartono, seorang ilmuwan sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang berakibatkan pengembangan perilaku menyimpang. Yang kedua yaitu menurut Santrok, yaitu kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadinya tindakan kriminal. Yang ketiga, menurut B. Simanjuntak, ia menilai bahwa pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama, serta adat kebiasaan. Selain tokoh di atas, Islam juga memberikan definisinya tentang pergaulan bebas. Menurut agama Islam, pergaulan bebas adalah sebuah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang. Dan pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntunan, isyarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau gejala pergaulan bebas. Ciri-ciri atau gejala pergaulan bebas. Setelah paham apa itu pergaulan bebas, kita perlu tahu apa saja ciri-ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu. Dan yang kedua yaitu kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, main game, begadang. Yang keempat, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Yang kelima, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat. Dan yang keenam, melakukan seks bebas. Yang ketujuh, masih remaja suka merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kedelapan, mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Yang kesembilan, tidak mengindahkan nasihat orang tua. Kesepuluh, dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu serontok. 11 yaitu mengalami tekanan emosi dan mental. Yang ke-12 mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Pergaulan bebas dapat menunjukkan gejala atau tanda-tanda tertentu yang dapat mempengaruhi individu yang terlibat atau lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan pergaulan bebas. Banyak pasangan seksual. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali memiliki jumlah besar pasangan seksual dalam periode waktu yang relatif singkat. Mereka mungkin seringkali mengganti pasangan dan tidak menjalin hubungan yang stabil atau komitmen jangka panjang. Ketidakterikatan emosional. Salah satu ciri pergaulan bebas adalah kurangnya keterkaitan emosional yang dalam antara pasangan seksual. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin lebih fokus pada aspek fisik hubungan daripada komitmen emosional. Selanjutnya, ketidaksetiaan. Pergaulan bebas seringkali melibatkan pelanggaran norma-norma
monogami, dan kesetiaan dalam hubungan. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin cenderung tidak setia terhadap pasangan mereka atau mengalami kesulitan dalam menjaga komitmen eksklusivitas. Penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten ketika terlibat dalam pergaulan bebas dengan beberapa pasangan seksual. Individu mungkin cenderung menggunakan kontrasepsi yang tidak konsisten atau bahkan tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Ini meningkatkan resiko penularan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, rendahnya kesehatan seksual. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin memiliki resiko kesehatan seksual yang lebih tinggi, termasuk resiko penularan PMS seperti HIV dan infeksi penularan seksual lainnya. Penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten dan terlibat dalam hubungan seksual yang tidak terlindungi dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Selanjutnya, konflik dan masalah hubungan. Pergaulan bebas dapat menyebabkan konflik dan masalah dalam hubungan. Pasangan terlibat dalam pergaulan bebas mungkin mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan mengelola perasaan cemburu atau ketidakamanan. Penting untuk dicatat bahwa gejala-gejala ini tidak muncul secara eksklusif dalam pergaulan bebas, dan pengalaman individu dapat bervariasi. Tidak semua individu yang terlibat dalam pergaulan bebas akan mengalami gejala yang sama. Namun, jika ada kekhawatiran tentang pergaulan bebas dan dampaknya, penting untuk mencari bantuan dari tenaga profesional yang berkualitas seperti psikolog atau konselor yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai. Bahaya pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai masalah, baik itu kesehatan fisik maupun juga mental seseorang. Dalam pergaulan bebas, seseorang dapat dengan mudah terpapar penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV dan sifilis. Pergaulan bebas juga dapat menimbulkan masalah emosional dan psikologis, sehingga orang yang ada dalam lingkup pergaulan bebas mungkin merasa kosong dan tidak bahagia setelah berinteraksi dengan orang lain. Bahaya pergaulan bebas juga dapat menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal di mana akan merasa tidak mampu membangun dan menjaga hubungan yang stabil dan sehat. Pergaulan bebas juga dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, masyarakat, hingga lingkungan kerja. Secara umum, mengatasi pergaulan bebas melibatkan proses yang panjang dan berkesinambungan yang memerlukan komitmen, kesadaran, dan dukungan yang tepat. Hal ini dapat melibatkan mengevaluasi pemikiran dan perasaan, belajar tentang seksualitas dan komitmen, mengatasi masalah emosional, dan membangun relasi yang stabil dan jangka panjang. Berikut ini ada beberapa bahaya pergaulan bebas yang perlu Anda ketahui sebagai berikut. Yang pertama, penyakit menular seksual PMS. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko terhadap PMS seperti HIV, sifilis, gonore, dan HPV. Tanpa perlindungan yang tepat seperti kondom, seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas dapat dengan mudah terinfeksi oleh PMS. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang memperhatikan kontrasepsi atau tidak menggunakannya dengan benar.
Yang ketiga yaitu aborsi. Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko aborsi karena seseorang yang terlihat dalam pergaulan bebas mungkin tidak siap untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki dukungan yang cukup untuk mengandung dan melahirkan anak. Dan yang keempat, masalah emosional. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko masalah emosional seperti depresi, rasa kosong, dan rasa tidak bahagia. Seseorang yang terlihat dalam pergaulan bebas mungkin merasa kurang memiliki koneksi emosional dengan orang lain atau merasa tertekan setelah berhubungan seksual atau tidak memuaskan. Yang kelima, masalah dalam hubungan pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam hubungan seperti cemburu, kecurigaan, dan konflik. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang mampu untuk membangun dan menjaga hubungan yang stabil dan sehat. Yang keenam, masalah dalam keluarga pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam keluarga seperti konflik dengan orang tua atau anak-anak yang merasa tidak diakui atau diabaikan. Yang ketujuh, masalah dalam lingkungan kerja seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang produktif di tempat kerja karena masalah kesehatan atau masalah emosional yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Secara keseluruhan, pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai masalah baik individu dan masyarakat. Namun, penting bagi seseorang untuk memahami bahwa pergaulan bebas juga merupakan pilihan hidup yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Namun, penting bagi seseorang untuk memahami risiko yang terkait dengan pergaulan bebas dan berpikir dengan matang sebelum terlibat dalam pergaulan bebas. Ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas sebagai tindakan yang menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama. Pergaulan bebas bisa muncul karena beberapa faktor. Berikut faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga adalah lingkungan terdekat seseorang dan kelompok yang punya pengaruh besar terhadap perkembangannya seseorang. Tingkat pendidikan keluarga juga sangat berpengaruh besar pada terjadinya pergaulan bebas. Sebagai contoh, keluarga yang memberikan kebebasan kepada anak tanpa batasan yang tegas dan jelas bisa menjadi bumerang. Anak yang dibebaskan mencari teman, bahkan sudah mendapatkan izin berpacaran tanpa ada pengawasan orang tua, menjadi salah satu faktor penyebab pergaulan bebas. Yang kedua, keluarga broken home. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis alias broken home juga berpeluang membuat anak terjerumus kepada pergaulan bebas. Orang tua yang sering bertengkar di depan anak hingga bercerai bisa merusak perkembangan psikis anak. Itu membuat sang anak cenderung mencari kesenangan di luar rumah karena tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa aman dari keluarga. Yang ketiga, ekonomi. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah membuat anak tidak dapat bersekolah dan biasanya banyak yang putus sekolah. Ini membuat pergaulan anak menjadi liar dan bergabung bersama anak-anak lainnya yang senasib, sehingga perilakunya makin menyimpang dan mengarah ke pergaulan bebas. 4. Kurang wawasan agama. Kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang agama membuat banyak orang yang gagal mengidentifikasi hal-hal tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari agama sedari kecil agar senantiasa berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang ada. Yang kelima yaitu menyalahgunakan internet. Internet tidak hanya memiliki fungsi informasi,
pendidikan, dan hiburan. Namun juga memiliki fungsi mempengaruhi peredaran arus informasi di internet sangatlah aktif dan tak terhindarkan. Anda bisa mengakses apapun yang ada di internet. Internet bisa berbahaya karena beresiko membuat anak-anak meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua penting untuk mendampingi sang anak saat menggunakan internet. Nah, dari beberapa faktor penyebab tersebut, pasti ada beberapa cara agar dapat terhindar dari pergaulan bebas. Berikut cara menghindari pergaulan bebas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas. Ini bisa dilakukan dari dalam diri kalian atau dengan bantuan lingkungan, seperti keluarga hingga penegakan hukum. Berikut cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, menegakkan aturan hukum. Aturan hukum perlu ditegakkan dengan tegas. Penegakan aturan hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas dan berfungsi sebagai benteng untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Yang kedua, sosialisasi di sekolah. Adanya sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama para remaja, mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai langkah pencegahan. Sosialisasi ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memperbaiki cara pandang. Cobalah untuk ubah cara pandang sebisa mungkin agar berpikir optimis menghadapi apa yang terjadi dalam hidup. Apabila mendapatkan kekecewaan dan gagal mendapatkan hal yang diinginkan, coba untuk menanggapi dengan positif. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Kita bisa mulai menjaga pola keseimbangan hidup agar terhindar dari pergaulan bebas, mulai melakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan positif, dan belajar membantu mengurangi pergaulan bebas. Yang kelima, banyak membaca buku. Membaca buku memberikan wawasan luas, baik itu wawasan dalam pelajaran di sekolah maupun wawasan akan kehidupan yang baik. Membaca buku juga bisa membuat Anda mengetahui lebih cepat hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan keluarga, yaitu broken home, masalah ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, pintar-pintarlah dalam memilih pergaulan. Jika tidak berhati-hati, maka bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma masyarakat. Seringkali, remaja terjerumus ke dalam beberapa pergaulan bebas. Berbagai faktor seperti kurangnya perhatian orang tua, kondisi lingkungan, hingga penyalahgunaan internet dapat menyebabkan remaja jatuh ke dalam pergaulan bebas. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas juga tak sembarangan, mulai dari resiko gangguan kesehatan karena mengonsumsi obat-obatan atau minum-minuman beralkohol, hingga pendidikan yang terhambat akibat tidak konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas secara umum. Pergaulan bebas dapat diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor yang berbeda, dan setiap orang mungkin memiliki alasan yang berbeda untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Namun, penting bagi seseorang untuk mengendalikan diri dan berpikir dengan matang sebelum terlibat dalam pergaulan bebas, serta mencari dukungan dari profesional kesehatan dan pendidikan seksual jika merasa kesulitan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pergaulan bebas. Beberapa penyebab pergaulan bebas yang lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu tekanan sosial dari lingkungannya untuk mengikuti norma sosial yang menganggap pergaulan bebas sebagai hal yang normal dan diterima.
Selanjutnya yaitu tekanan ekonomi dapat memicu seseorang sehingga ia mencari kesenangan sementara dari pergaulan bebas daripada berusaha mencari hubungan yang stabil dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu seseorang mungkin kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil dan jangka panjang karena keterbatasan dalam komunikasi, sehingga ia terlibat dalam pergaulan bebas. Masalah emosional seperti depresi, rasa kosong, atau rasa tidak bahagia yang diakibatkan oleh masalah dalam hubungan sebelumnya menjadi salah satu faktor penyebab pergaulan bebas. Masalah dalam keluarga seperti konflik dengan orang tua atau anak-anak yang merasa tidak diakui atau diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa kesepian atau tidak diakui, sehingga ia mencari koneksi emosional melalui pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk mengejar kesenangan dan menikmati dari interaksi sosial atau hubungan seksual tanpa harus memikirkan konsekuensi atau perasaan orang lain. Ini dapat menyebabkan seseorang menjadi terobsesi dengan pergaulan bebas dan mengabaikan aspek lain dalam kehidupannya. Selanjutnya, seseorang mungkin terlibat dalam pergaulan bebas karena masalah perkembangan seperti kurangnya kemampuan untuk membangun relasi yang stabil dan jangka panjang atau kurangnya pemahaman tentang seksualitas dan komitmen. Untuk menangani pergaulan bebas perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh masing-masing pihak. Yang pertama yaitu orang tua. Berkomunikasi terbuka dengan anak mengenai seksualitas, hubungan antar pribadi, dan nilai-nilai yang penting dalam menjalani hubungan yang sehat. Berikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak, termasuk informasi tentang risiko dan konsekuensi pergaulan bebas. Bantu anak mengembangkan kepercayaan diri, harga diri yang positif, dan kemampuan untuk membangun keputusan yang baik. Sediakan dukungan emosional dan jalin hubungan yang intim dengan anak, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagai pengalaman dan meminta bantuan saat diperlukan. Selanjutnya yaitu pemerintah. Implementasikan program pendidikan seksual yang holistik dan berbasis bukti di sekolah-sekolah yang mencangkup aspek-aspek seperti kesehatan reproduksi, hubungan sehat, dan kesadaran akan risiko pergaulan bebas. Berikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan penyakit menular seksual, konseling, dan kontrasepsi. Sosialisasikan undang-undang dan peraturan terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan perdagangan manusia. Serta pastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Selanjutnya yaitu masyarakat. Tingkatkan kesadaran tentang risiko pergaulan bebas melalui kampanye informasi dan pendidikan di media massa. Lembaga masyarakat dan platform online, bentuk komunikasi yang mendukung pemahaman dan praktik hubungan sehat, termasuk perkumpulan orang tua, kelompok remaja, atau organisasi keagamaan yang memberikan bimbingan dan dukungan sosial. Dorongan budaya yang mempromosikan kesehatan, komitmen, dan nilai-nilai positif dalam hubungan antar pribadi. Fasilitas akses remaja dan pemuda terhadap kegiatan positif dan bermanfaat seperti olahraga, seni, atau kegiatan sukarela yang dapat mengurangi risiko terjerumus dalam pergaulan bebas.
Dalam menangani pergaulan bebas, kolaborasi dan koordinasi antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, dukungan emosional, penguatan nilai-nilai positif, dan penegakan hukum dapat membantu mencegah dan mengurangi pergaulan bebas serta menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda. Sekian penjelasan mengenai pergaulan bebas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.